Halo teman-teman, balik lagi di video Data Saham Ellen Channel. Hari ini tanggal 24 bulan Februari 2026, kita mau bahas data saham closing IHSG. IHSG ini teman-teman ditutup di 8.280,83, turun 1,37%. Jadi ya hampir sama kemarin kan, naiknya 1,5%, sekarang 1,37%. Nah di sini di sektor-sektornya juga terlihat diskon ya teman-teman. Sahamnya itu ada dari teknologi, energi, basic industry, lalu ada juga infrastructure, transportasi industrial, health, finance aja nih yang naik. Ini lalu cyclical, non cyclical, property, semuanya negatif kecuali finance. Nah mungkin teman-teman penasaran juga nih, mungkin saham-saham top gainer yang mana yang bisa closing merah maupun closing harga tinggi ya persennya. Nah ini dia teman-teman untuk saham-saham yang closing paling tinggi. Ada di Asha, Ains, Mega. Nih Bank Mega dari kemarin arah ditutupnya karena aksi korporasi yaitu membagikan saham bonus. Jadi memang lumayan banget ya namanya saham bonus nih. Jadi closingnya arah. Lalu Tefas, PPRE, Inci, SKBM, Sofa, Aman, King, WGSH, Ibos, SDMU, Ikan, Adi, FLMC, PTPP dan lain-lain. Nah ini dia teman-teman, seperti biasa rekapan big transaction. Yang pertama masih dari XL atau Stockbit Sekuritas, ada AK, ada CC, ZPYP, YU, IF, PD, LG, MG, ini domestik. Kita lihat mungkin dari net buy atau net sell-nya untuk XL atau retail ya, banyaknya berarti ini net buy, AK juga net buy, CC net buy, ZP net buy, YU net sell. Dan untuk domestik, IF, net buy, PD net sell, dan CP, AZ, CP ini asing juga net sell, AZ, RX, KZ itu semuanya pada net sell gitu. Mau lihat saham bumi di tanggal 24 Februari ya, untuk broker summary-nya itu banyak banget domestik dan retail yang beli saham bumi. Untuk asing lebih banyak jual, lebih banyak net sell, tapi ada juga domestik yang menjual ya. Tapi kalau big money AK bahkan AK masih beli, cuman nggak banyak. Lalu banyak juga asing yang jual, jadi ya masih, kalau kemarin sih netral ya, cuma nggak tahu di hari ini nanti gimana pergerakan saham bumi. Nah ini untuk pergerakan saham Antam yang ditutup positif di tanggal 24 itu ternyata banyak banget asing udah mulai akumulasi lagi. Dari AK, ZPYU itu udah akumulasi lagi, termasuk retail juga BUMN ya, OD dan NI. Sementara untuk asing BK, terus domestik juga retail XL nih, Stockbit itu lebih banyak menjual, mungkin dalam aksi take profit lagi gitu, karena kan memang Antam ini beberapa hari ini naik terus ya. Untuk harga emas sendiri trennya masih naik karena masih adanya ketidakpastian global ya, cuman kalau dilihat sih nggak terlalu signifikan naiknya gitu. Nah ini bisa dilihat ini untuk broker summary dari saham Antam. Kalau dibilang sih lebih banyak big akumulasi dari asing. Untuk domestik dan retail itu lebih banyak distribusinya. Nah teman-teman, untuk berita-berita saham tanggal 24 Februari ada dari BRMS. Nah BRMS ini melakukan klarifikasi terkait pemberitaan yang kemarin ya, kalau misalnya ada salah satu tambangnya tidak punya izin pembuangan limbah gitu. Tapi ternyata bahwa saat ini BRMS dan anak usahanya PT CPM itu tidak pernah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin limbah gitu. Jadi sebenarnya anak perusahaannya masih beroperasi normal seperti biasa. Jadi nggak ada tuh perizinan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan BRMS ini punya kok izin pembuangan limbah gitu. Lalu ada WMUU yang rencana right issue 6,1 lembar saham dengan nominal 50. Lalu ada cash yang mendapatkan suntikan modal 31 miliar dari Bara Alama Utama dengan durasi pinjaman selama 12 bulan untuk keperluan working capital, electronic data capture, dan pembelian hardware dan software. Supa, lalu Grab menambahkan kepemilikan 1,06 saham Supa senilai 391 miliar. Kepemilikannya jadi 1,06 dan kisaran harganya 899 sampai 1100.
Lalu ada Auto nih kemarin cetak laporan keuangan ya, jadi udah keluar nih laporan keuangannya, nanti kita sama-sama lihat ya. Mencetak kinerja positif di tengah dinamika industri otomotif yang menantang. Lalu ada saham Soho, Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan Indonesia, ditunjuk sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen menggantikan Eng Liang Tan. Lalu ada berita dari ACES yang menghadirkan Neka, merek retail terbaru untuk di penjualannya brand-brandnya ACES gitu kan. Lalu Petro itu melakukan restrukturisasi internal dengan mengalihkan saham antara anak usaha. Jadi di ini restrukturisasi internal aja. Lalu untuk DSSA ada PTSP Debit Indonesia atau Dana. Dana ini kan memang ada rencana untuk IPO. Dana ini kayak apa ya? Aplikasi digital untuk transfer, untuk sama seperti bank digital sih sebenarnya. Dia bank digital. Nah, Dana ini sebenarnya dia di bawah MTech. Jadi kemarin sempat memang ada berita Dana akan IPO. Dana ini masih di bawah MTech gitu, grup MTech. Nah, ternyata Dana Indonesia juga di bawah genggaman grup Sinarmas dan menargetkan IPO sebagai strategi jangka panjang untuk mengeksekusinya pada kondisi pasar yang tepat. Saat ini perusahaan fokus memperkuat fondasi bisnis lewat pengalaman pengguna, keamanan sistem, dan kualitas layanan. Kemarin sempat ada juga berita tentang IPO Dana. Jadi untuk persyaratan mereka juga pede kalau mereka telah memenuhi persyaratan untuk saham IPO, karena kan sekarang IPO agak lebih sulit ya, karena semenjak MSCI persyaratannya makin banyak, terutama transparansi untuk investor sahamnya, pemegang saham di perusahaan, juga free floatnya juga harus 15% dan itu wajib mutlak apalagi saham-saham yang mau IPO. Lalu BBHI melakukan kenaikan membuka kenaikan laba bersih meningkat 22,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tahun 2025. Jadi BBHI sama tadi Auto itu banyak laporan keuangannya keluar gitu. Nanti kita lihat ya sama-sama apa aja yang udah keluar laporan keuangannya. Ini teman-teman untuk saham-saham yang udah keluar laporan keuangannya, ini kita sort berdasarkan tertinggi laporan keuangannya ya. Jadi untuk yang tertinggi masih di PJAA 20,11% untuk laporan tahunan. Kita lihat nih baris yang Z dan AA kolomnya. Jadi ya ini dan ini. Nah, untuk kemarin yang keluar adalah ALI, keluar 2 hari lalu mungkin itu di 9,96%. Ada juga Mega 5,56%. Lalu Auto ini tinggi ya 16,94%. Auto ini kan memang bagian dari Astra. Jadi memang bagus, Auto ini saham yang fundamentalnya bagus sih. Secara dividen pun Auto rutin membagikan dividennya di 2025 ini 7,1% loh. Gitu kalau digabung ya. Jadi pokoknya selama tahun 2025 Auto ini membagikan dividen itu 192 per saham. Nah, ada juga yang kemarin baru keluar yaitu WOMF, sahamnya Bapak Boy Thohir. Itu di 12%. Okay. Lalu ada Astra Grafia juga, Astra Group ini di 12,35%. Bisa dilihat memang grup Astra ini bagus-bagus banget ya secara laporan keuangan dan juga dividen gitu. Jadi ini cocok sih kalau misalnya mau dipakai long term, mau diinvest long term gitu, karena dividennya juga lumayan. Lalu ada juga yang tinggi ini ISSP, Steel Pipe Industry. Ini juga tinggi di 14,72 dan salah satu saham yang bagus juga. Ya, inilah saham-saham yang sudah keluar laporan keuangannya berdasarkan data dari laporan keuangan di website IDX. Oke, sekian teman-teman untuk video hari ini tanggal 24 Februari 2026. Disclaimer lagi, kalau video ini, setiap video dari Data Saham LM Channel bukan sama sekali ajakan jual ataupun beli saham. Namun kami membantu menyajikan data berdasarkan fakta di lapangan di data saham, penutupan atau closing IHSG. Lupa share, komen video ini, dan juga like kalau kamu suka video ini. Dan juga kalau kamu nunggu-nunggu video kita, boleh nyalain lonceng notifikasi kamu supaya kamu gak ketinggalan video-video baru dari kita. Dah!